at this time, we want to make two video. For the first section is about consecutive. Me, Nabila Kurtaini as MC. I Afifah Farahina as a speaker. I am Trey Dali as an interpreter. I am Anissa Mansur as audience. I'm Nur Serin as audience. And for the second section is about simultaneous interpreting. And me as the interpreter. Me as target language. Me as target language. Me as source language. And me as source language. Okay guys, enjoy our video. Bye bye. Selamat pagi para peserta yang saya hormati. Saya Nabila Kurtaini dengan senang hati akan menjadi Master of Ceremony pada webinar hari ini yang bertema Public Speaking for Teacher Make an Effective for Student. Kita semua tahu bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting, terutama bagi para pendidik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat membantu kita untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih baik dan membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Hari ini kita akan mendalami berbagai teknik dan strategi yang dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Webinar ini akan diisi dengan pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan diskusi interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Dr. Shannon, yang bergelar Doctor of Education. Dr. Shannon adalah seorang akademis dan praktisi komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat, dengan gelar Doktor Pendidikan dari Harvard University. Ia memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengembangan profesi untuk guru. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, saya yakin kita semua akan memperoleh banyak wawasan dalam sesi ini. Sekarang, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Shannon untuk memulai presentasinya. Now I invite Dr. Shannon to start her presentation. Okay, good morning, ladies and gentlemen, and esteemed colleagues. First of all, I would like to express my gratitude to the committee for inviting me to share in this webinar. The theme we are addressing today, Public Speaking for Teachers Make an Effective Communication for Students, is highly relevant in the current educational context. As educators, the ability to communicate effectively is one of the key components in creating an effective learning environment. In many instances, we do not only serve as delivers of the material, but also as inspirers and motivators for our students. Therefore, mastering good public speaking technique is essential. In this session, I will discuss several key aspects of effective communication. First, we will explore the importance of understanding our audience, in this case, our students. Every student has a different learning style, and as educators, we need to adjust our communication styles to reach them as effectively as possible. Next, we will look at how the use of body language and the facial expression can enhance the message we convey. Communication is not just about the words. It is also about how we deliver them. I will provide some techniques that you can use to improve these skills. Additionally, we will discuss the importance of active listening. Effective communication is not only about speaking, but also about listening. By understanding what our students are saying,
we can respond in a more appropriate and relevant manner. Lastly, I will share some tools that technologies that you can use to enrich your material delivery. In this digital age, leveraging in technology can make learning more interactive and engaging for students. By the end of this session, I hope you will gain new insight that you can apply in your daily teaching practice. Let us enhance our communication skills so that we can become more effective and inspiring educators. Oke, selamat pagi hadirin sekalian dan rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia atas undangan untuk berbagi dalam webinar ini. Tema yang akan dibahas hari ini yaitu Public Speaking untuk Guru, membangun komunikasi yang efektif untuk siswa. Sebagai pendidik, kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah salah satu komponen kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kita tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai penginspirasi bagi siswa. Oleh karena itu, menguasai teknik berbicara di depan umum sangat penting. Dalam sesi ini, kita akan membahas beberapa aspek kunci seperti memahami audiens kita, yaitu siswa kita dengan gaya belajar yang berbeda. Kita juga akan mengekspresi penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk memperkuat pesan. Selain itu, mendengarkan secara aktif adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Saya juga akan membagikan alat dan teknologi yang dapat memperkaya penyampaian materi sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Di era digital ini, memanfaatkan teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa. Saya berharap Anda akan mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam praktikan mengajar sehari-hari. Mari kita tingkatkan keterampilan komunikasi kita agar menjadi pendidik yang lebih aktif dan inspiratif. Terima kasih kepada Ibu Dr. Shannon atas pemaparan yang sangat inspiratif dan informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mendorong siswa untuk lebih terbuka dan mengungkapkan pemikiran mereka? Mungkin ada pertanyaan lain? Strategi apa yang dapat kita gunakan untuk melibatkan siswa yang mungkin kurang responsif dalam kelas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dr. Shannon. How can we encourage students to be more open in expressing their thoughts? Question 2. What strategies can we use to engage students who may be less responsive in class? Okay, good question. Okay, I will answer those two questions in one answer. We can encourage students to be more open by creating a safe and supportive classroom environment where they feel valued and respected. This includes actively listening, showing empathy, and acknowledging their contribution. To engage less responsive students, we can use strategies like personalized questions, collaborative group activities, and incorporating their interests into discussion, making participation less intimidating and more meaningful. Okay, maybe that's all from me. Oke, beliau akan menjawab pertanyaannya sekaligus. Kita dapat mendorong siswa untuk lebih terbuka dengan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana mereka merasa dihargai dan dihormati. Hal ini mencakup mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan menginspirasi kontribusi mereka, mengapresiasi kontribusi mereka.
Untuk melibatkan siswa yang kurang responsif, kita dapat menggunakan strategi seperti pertanyaan yang dipersonalisasi, aktivitas kelompok kolaboratif, dan mengintegrasikan minat mereka ke dalam diskusi sehingga partisipasi terasa kurang menakutkan dan lebih bermakna. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Ibu Shannon, Dr. Shannon. Mungkin sampai ini saja acara pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung hari ini dan kepada Dr. Shannon atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan komunikasi kita sebagai pendidik. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat pagi. Good morning. Terima kasih telah hadir Thank you dalam for rapat attending ini. this meeting. Hari ini kita akan Today, membahas we will rencana discuss the land investasi investment tanah menggunakan plan metode using the simultan. simultaneous method. Good morning. Selamat pagi. Thank you for inviting Terima us. kasih telah mengundang kami. We look forward to Kami menantikan discussing the simultaneous diskusi tentang method metode for simultan this land untuk investment. investasi tanah ini. Could you provide a brief Bisakah overview Anda of the memberikan method gambaran singkat as you propose it? tentang metode yang Anda usulkan? Tentu, Certainly. metode The simultan simultaneous berarti kita method akan means we melakukan will investasi carry out the bersama investment together secara in paralel. parallel. Kami We menawarkan often tanah di land lokasi in a strategis strategic location, dan kami mengelola and we proyek will pembangunan manage the bersama-sama. development project together. Kami We berkontribusi contribute dengan aset lahan, with land assets, sedangkan pihak Anda while your berinvestasi dalam invest in pembiayaan proyek. project financing. I see. Saya What mengerti. will be the Bagaimana revenue model sharing model? pembagian pendapatannya? Will it be based on equity Apakah akan contribution, didasarkan pada kontribusi or do you have ekuitas, another structure atau in Anda mind? memiliki struktur lain dalam pikiran? Pendapatan The akan review will dibagi be shared berdasarkan based on proporsi each party's kontribusi masing-masing contribution pihak. proportion. Sebagai contoh, For example, jika kontribusi if your finansial dari pihak contribution Anda is adalah 60%, 60%, maka pendapatan then bersih the next dari review proyek from the akan dibagi project will be 60 bagi divided 40. 60-40. Kami juga We are membuka also opsi open to negosiasi untuk for penyesuaian lebih lanjut. future adjustment. That sounds fair. Kedengarannya adil. What measure will you Langkah-langkah implement apa to yang mitigate akan Anda risk, terapkan untuk mengurangi risiko, such as seperti fluctuations fluktuasi in land nilai value tanah or project delays? atau keterlambatan proyek? Kami akan menyusun We will draft kontrak kerja yang A working mengatur contract setiap potensi risiko, that addresses all potential risks, termasuk including perubahan nilai tanah change dan in keterlambatan land proyek. value and Selain project itu, delays. Kami akan Additionally, menunjuk we will konsultan appoint independen an untuk independent memastikan consultant semua to rencana ensure berjalan that all sesuai jadwal. plans process on schedule. That's a solid Itu approach. adalah pendekatan yang solid. Have you identified Apakah any Anda specific telah land parcels mengidentifikasi for lahan this project? tertentu untuk proyek ini? Ya, Yes, kami telah we have mengidentifikasi identified beberapa lahan di area several yang land berkembang parcels pesat di in Jawa Barat. developing areas in West Java. Lahan tersebut This memiliki land potensi have high pertumbuhan potential nilai yang tinggi for fully dalam grow beberapa in the tahun ke coming depan. years. Interesting. Menarik. Will you provide feasibility Apakah studies Anda or menyediakan market analysis studi for kelayakan these atau locations? analisis pasar untuk lokasi-lokasi ini? Tentu, Certainly. kami akan We will memberikan provide laporan a lengkap comprehensive termasuk report, analisis including pasar, market studi analysis, kelayakan, feasibility dan proyeksi studies, keuntungan. and profit projection. Laporan ini This akan report tersedia will be sebelum available kita before we menandatangani sign perjanjian this resmi. official agreement.
Great. Bagus. Once we Setelah review kami the report, meninjau laporan we tersebut, can discuss kita further bisa steps. membahas langkah selanjutnya. Is there a timeline Apakah for ada when we batas need waktu to untuk make membuat the keputusan investment decision? investasi? Kami mengharapkan keputusan We yang bisa expect the diambil dalam decision to waktu be made 1 bulan within setelah 1 month laporan after the diserahkan. report is submitted. Apakah ini Is waktu this yang cukup untuk timeline pihak Anda? sufficient for your side? Yes, Ya, that should be itu sufficient. seharusnya cukup. Let's proceed Mari with kita preparing the lanjutkan necessary dengan documentation. mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan. Baik, Alright, kami akan segera we will mempersiapkan prepare semua all the dokumen supporting pendukung. documents soon. Apakah ada hal yang lain Is yang there ingin Anda anything tanyakan? else you would like to ask? No further question Tidak for ada now. pertanyaan lagi untuk saat ini. Thank you, Mrs. Sharon and Terima Mrs. kasih Nisa. Ibu Sherin dan We Ibu look forward Anissa. to the next step. Kami menantikan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih juga Thank you as well, Miss Pipi, Miss Pipi, Sri. Miss Ri. Kami akan segera We will menghubungi contact Anda you soon untuk informasi the berikutnya. next discussion.